Pak Yudi itu harus dekat titik, nanti diputar semua kena itu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah umrah PT Al-Mahdar yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita berada di Padang Arafah, tepatnya di bawah Jabal Rahmah. Ini tempat untuk berkumpulnya 3,5 juta orang jamaah haji setiap tahunnya untuk melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi Padang Arafah ini menjadi tempat rukunnya haji, karena wukuf itu merupakan rukun daripada ibadah haji. Tapi kita melaksanakan umrah, dia tidak termasuk bagian dari rukun, tapi menjadi tempat kunjungan ziarah kita. Ada sedikit riwayat sejarah dari Jabal Rahmah ini. Jadi Jabal Rahmah ini memiliki nilai sejarah, walaupun tidak memiliki nilai ibadah. Kita tidak disunatkan sholat di sini dan lain sebagainya, tapi sejarah ini mengingatkan kepada kita bahwa riwayat menjelaskan ketika Nabi Adam alaihi salam beserta istri beliau, ibunda Siti Hawa, dikeluarkan oleh Allah dari surga karena melakukan satu larangan dari Allah. Allah melarang mereka, di dalam Al-Quran disebutkan wala taqraba hadhihi syajarah. Kata Allah, jangan dekati pohon ini. Pohon itu kita kenal dengan pohon khuldi namanya. Tapi karena jebakan dan rayuan iblis setan, maka Nabi Adam dan ibunda Siti Hawa akhirnya terpengaruh oleh ajakan itu, kemudian mendekati dan memakan buah khuldi itu, sehingga Allah menghukum mereka lalu dikeluarkan dari surga. Mereka terusir dari surga, diturunkan ke dunia ini. Dan riwayat menjelaskan mereka diturunkan di tempat yang terpisah, bahkan jauh sekali terpisahnya. Riwayat menyampaikan bahwa Nabi Adam itu diturunkan di sekarang ini, di tempat itu disebutkan dengan Pakistan namanya, sedangkan ibunda Siti Hawa itu diturunkan di tempat yang sekarang disebut dengan kota Jeddah. Bayangkan berapa jauh itu, dulu belum ada kendaraan, sehingga dalam waktu yang cukup lama mereka saling mencari satu dengan yang lainnya. Setelah sekian lama saling mencari, maka Allah takdirkan mereka bertemu di tempat ini, di Jabal Rahmah ini. Makanya Jabal Rahmah ini diyakini sebagai tempat kasih sayang yang Allah turunkan untuk Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka sampailah kepada kita riwayat itu. Maka bagi orang-orang yang sangat berharap kepada Allah, selain memang kemarin ketika di Madinah sudah berdoa meminta di Raudhah tempat ijabah, lalu berdoa dan meminta ketika di Multazam selama di Masjidil Haram dan beberapa tempat lainnya, maka di sini pun dibolehkan kita menginginkan seperti Allah mempertemukan jodoh Nabi Adam dan Siti Hawa. Mudah-mudahan jamaah-jamaah yang bujang-bujang, yang gadis-gadis dara-dara, yang kepingin berharap kepada Allah mendapatkan jodohnya, maka sampaikanlah niat itu sampai pada puncaknya. Berharaplah kepada Allah, semoga Allah takdirkan tidak lama lagi jodoh itu sampai kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Insya Allah, insya Allah. Karena sudah puluhan jamaah kita yang berdoa di tempat-tempat yang mustajab, di Madinah, di Makkah, bahkan di sini, itu biasanya pulang kita dapat kabar. Kita dapat kabar, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang setahun lebih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan nanti kita pulang dapat kabar Fatul Jawad undang kita. Amin ya rabbal alamin. Kita dapat kabar sudah dapat. Amin. Mudah-mudahan nanti pulang uswatun hasanah kita dapat jalan. Mana dia dengan senyumnya? Mudah-mudahan Syahrini sudah. Mudah-mudahan ibu jalan ibu dokter. Terus. Bila perlu dapat jodoh dulu baru dapat dokternya. Amin insya Allah. Nah, mudah-mudahan
Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu ini bahagian dari riwayat sejarah dari Jabal Rahmah ini. Bayangkan Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa sampai dipisahkan begitu jauh, di tempat inilah dia adanya. Nah, bertemu mereka kembali setelah dipisah. Nah, kita dapat pelajaran dari sini Bapak dan Ibu. Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa melanggar satu saja larangan Allah, itu dikeluarkan dari surga. Maka kita harus berpikir, bagaimana kita yang berulang-ulang melakukan larangan-larangan Allah, lalu berharap sangat kita bisa nanti dimasukkan ke dalam surga Allah. Sekali saja Nabi Adam yang sudah berada di surga beserta istrinya Siti Hawa, sekali melanggar larangan Allah, mereka dikeluarkan dari surga. Sampai mereka kemudian akhirnya bertaubat, meminta ampun kepada Allah seampun-ampunnya. Barulah kemudian doa itu dikabulkan oleh Allah. Maka ini pelajaran bagi kita. Insyaallah kita ulang nanti dari kita melaksanakan ibadah umrah ini, kita jauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah. Kita dekati sedekat-dekatnya tempat-tempat kita mengabdi kepada Allah, melakukan ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan surga itu yang selalu kita rindukan, yang selalu kita harap-harapkan, semakin dekat kepada kita, dan tidak justru kita semakin dijauhkan, sama seperti halnya Nabi Adam dan Siti Hawa justru dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi bahan renungan kita. Renungkan ini, sekali saja bikin dosa dijauhkan dari surga. Maka bagaimana kita yang kadang berulang-ulang melakukan dosa? Semoga ini jadi pelajaran berharga bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun dosa itu jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Karena kecil, sedikit-sedikit, lama-lama bisa menjadi bukit juga, bisa menjadi gunung juga. Makanya pelajaran berharga dari peristiwa yang dialami oleh datuk kita Nabi Adam alaihissalam dan nenek kita Ibunda Siti Hawa, mudah-mudahan ini jadi bahan renungan bersama-sama kita. Bagaimana mungkin kita berharap mendapatkan surga Allah sementara kita berulang-ulang melakukan larangan-larangan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa dekat ke surga itu sementara larangan-larangan itu masih dekat juga dari diri kita? Maka dari itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka di sini kita hanya mendapatkan pelajaran itu, merenungkan itu. Tidak ada ibadah khusus di sini kecuali hanya boleh berdoa saja. Tidak ada solat, tidak ada nanti yang ingin ke atas, tidak ada yang boleh menjilat-jilat buku, tidak ada yang boleh menulis-nulis nama di sana, tidak ada yang boleh meninggalkan foto di sana. Justru perbuatan musyriklah nanti yang kita lakukan itu. Jadi tidak boleh kecuali hanya berdoa, dan berdoanya pun tetap kepada Allah. Bukan berdoa kepada tugu, bukan berdoa kepada gunung ini, bukan berdoa kepada Jabal Rahmah ini, tapi berdoa kepada pemilik dan pencipta gunung ini, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu pelajaran penting yang harus kita renungkan bersama sesudah nanti kita kembali dari menunaikan ibadah ini. Insyaallah segeralah kita selagi pintu taubat terbuka dengan lebar, pulangnya kita nanti meninggalkan dosa-dosa yang banyak yang sudah diampunkan oleh Allah di tempat ini. Maka jangan lagi nanti pulang, justru kita menumpuk kembali dosa-dosa yang sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu mari sama-sama kita sambil melihat-lihat Jabal Rahmah ini, yang ada yang mau naik silahkan, jangan lakukan sesuatu yang haram, jangan lakukan sesuatu yang terlarang. Ambil pelajaran dari sini, dengan memandangnya kita menjadi ingat dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Adam dan Siti Hawa dahulu. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah datangnya kita ke Jabal Rahmah ini, datangnya kita ke Padang Arafah ini. Jadi Padang Arafah itu sendiri kalau dilihat dari maknanya, Arafah
Arafah itu mengenal, saling mengenal, diartikan menjadi bertemu kembali. Jadi Nabi Adam dan Siti Hawa di sini dipertemukan kembali, mereka saling mengenal kembali seperti sebelumnya mereka berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah padang Arafah itu. 3,5 juta jemaah haji setiap tahun berkumpul di tempat ini di waktu yang sama, di hari yang sama juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran dan iktibar berharga bagi kita semua untuk menjadikan kita menjadi hambanya yang lebih baik lagi. Sesudah kita datang ke Jabal Rahmah ini, sesudah kita berkumpul di padang Arafah ini, seperti jamaah haji yang Allah kumpulkan setiap tanggal 9 Zulhijjah di setiap tahunnya. Semoga Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang lebih baik lagi insya-Allah dibandingkan dengan kehidupan kita sebelumnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.